Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kali ini. Ada dua artikel CNN Indonesia, ini soal kabar yang cukup bikin kaget dari Medan. Ada pejabat wilayah yang hasil tes urinnya positif narkoba dan psikotropika. Betul, ini kejadiannya setelah ada tes urin dadakan. Nah, sumber kita ini merinci siapa aja yang terlibat, terus zatnya apa, gimana BNN menangani, sama respons Pemkot Medan. Kita coba urai bareng ya, apa sih implikasinya gitu khusus buat Anda? Oke, mari kita kupas tuntas. Kejadiannya kan setelah tes urin mendadak itu ya, akhir April lalu di rumah dinas wali kota. Nah, siapa aja nih yang hasilnya positif? Jadi sumber kita nyebutin ada 4 orang. Ini Camat Medan Barat, inisialnya HS, terus Camat Medan Johor, AF, sama ada 2 lurah, Lurah Gaharu, HSS, dan Lurah Petisah Hulu, EL. 4 orang ya? Oke. Terus temuan BNN untuk masing-masing gimana? Ada rinciannya? Ada. Jadi BNN Provinsi Sumatera Utara lewat Brigjen Toga Panjaitan udah kasih paparan hasil asesmen awal. Yang menarik ini Camat Medan Johor, si AF. Dia positif psikotropika golongan 4, itu benzodiazepin atau alprazolam. Nah dia ngakunya sih pakai resep dokter. BNN menggolongkan dia pengguna sedang, jadi perlu penanganan intensif. Tapi BNN juga negasin, ini psikotropika bukan narkotika ya. Ada klaim resep dokter ya. Ini pasti bakal didalami lagi nih. Terus yang lain gimana? Camat Medan Barat. Nah, kalau Camat Medan Barat, HS, dia ternyata punya catatan lama, pernah pakai ekstasi tahun 2013, dan udah pernah direhabilitasi juga. Tes yang sekarang ini tidak nunjukin dia pakai ekstasi lagi, tapi dia ngaku pakai obat penenang baru-baru ini. Jadi BNN mau cek lagi, perlu nggak dia rehabilitasi lanjutan. Wah, ada riwayatnya ya ternyata. Oke, terus 2 lurah lagi. Gimana kasusnya? Lurah Gaharu, HSS, ini positif narkotika golongan 1. Jenisnya sabu atau metamfetamin. Kategorinya sedang, terus ada indikasi ketergantungan, jadi direkomendasiin rehabilitasi. Katanya sih udah pakai bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Waduh. Terus yang satu lagi, Lurah Petisah Hulu. Kalau Lurah Petisah Hulu, EL, dia positif narkotika golongan 1 juga. Tapi jenisnya ganja. Kasusnya dinilai ringan, pengakuannya baru pertama kali coba, itu juga katanya dikasih teman. Sama, direkomendasikan rehabilitasi juga. Oke, jadi beragam banget ya kasusnya. Ada yang psikotropika ngakunya resep dokter, ada yang narkotika tapi pernah rehab, ada yang udah lama, ada yang baru coba. Ini langsung jadi pertanyaan besar sih. BNN kan fokusnya rehabilitasi ya, tapi mereka ini kan pejabat publik. Gimana BNN menyikapi aspek hukum dan status mereka? Nah, ini dia intinya. BNN itu ngelihatnya sesuai UU Narkotika nomor 35 tahun 2009, pasal 5. Mereka ini dianggap korban penyalahgunaan. Jadi ya wajib direhabilitasi. Tentu perlu persetujuan keluarga juga. Proses hukum pidana itu baru jalan kalau terbukti mereka bagian dari jaringan pengedar. BNN juga bilang bakal telusuri sumber barangnya dari mana. Jadi fokus utamanya memang pemulihan. Pendekatan kesehatan ya, bisa dipahamilah. Tapi publik pasti nanya dong soal akuntabilitas jabatan. Gimana sikap wali kota Medan? Kan nggak mungkin dibiarin gitu aja. Tepat sekali. Nah, Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayuas, udah kasih sinyal tegas ini. Meskipun masih nunggu pendalaman BNN, dia bilang ada kemungkinan pencopotan jabatan loh, terutama ya kalau terbukti penggunaannya itu berulang, atau sengaja disalahgunakan gitu tanpa alasan medis yang jelas. Ada aturan Menpan RB juga kan, itu bisa berujung pemecatan tidak hormat kalau terbukti pengguna berulang. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, 4 pejabat di Medan positif zat terlarang. Jenisnya beda-beda, riwayatnya juga macam-macam. Ada yang klaim resep dokter, ada yang pernah rehab, ada yang diduga udah lama pakai sabu, ada juga yang ngaku baru coba ganja. Iya, persis. BNN sesuai mandat undang-undang ya mendorong rehabilitasi. Melihatnya kan mereka sebagai korban. Tapi di sisi lain Pemkot Medan ini mewakili tuntutan publik dan aturan kepegawaian juga ya, udah nyiapin sanksi tegas. Bisa sampai pemecatan, tergantung nanti hasil pemeriksaan BNN soal niatnya gimana, frekuensinya sama dampaknya ke pekerjaan mereka. Jadi jelas ini ada semacam tarik-menarik ya, antara pendekatan kesehatan sama akuntabilitas jabatan. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda.
Mengingat ada klaim resep dokter, terus ada pengakuan baru pertama kali pakai, sampai ada riwayat rehabilitasi juga di antara kasus-kasus ini. Pertanyaannya, seberapa jauh sih tes urin itu bisa ngasih gambaran utuh? Bisa bedain nggak antara kebutuhan medis, sekedar iseng coba-coba, atau emang udah kecanduan? Dan lagi, gimana seharusnya institusi publik itu menyeimbangkan kewajiban buat merehabilitasi warganya, tapi di saat yang sama juga harus menjaga integritas dan akuntabilitas para pejabatnya? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.